Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk bisa membuat video penjelasan mengenai pengukuran tinggi badan dan berat badan ya, tanggal 28 Juli 2024. Nah, di sini adalah bentuk dari wiring ya atau koneksi rangkaian. Jadi sensor yang kita gunakan ada sensor berat badan ya, kemudian ada modulnya HX711, kemudian menggunakan mode MCU dan ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini nanti digunakan untuk mengukur tinggi badan ya dari balita yang akan dicek tinggian badannya. Nah, default tiangnya adalah 120 cm, kemudian sensor ultrasoniknya diletakkan di atas. Nah, hasil dari deteksi ini, dia bukanlah tinggi badan dari balitanya, ya, akan tetapi dia mendeteksi jarak antara sensor dan balita. Sedangkan tinggi badan real adalah 120 ini, ya, atau tinggi tiang sensornya dikurangi dengan hasil deteksinya. Jadi tinggi badannya ini, ya, itu untuk pendeteksian. Kemudian untuk sensor berat badan kemarin menggunakan 4 ya, 4 sensor lalu 1 modul dan kemudian dibaca oleh node MCU-nya ya. Ini desainnya dan ini hasil rangkaiannya. Rangkaiannya sama persis seperti yang ada di desain. Di sini ada putih, ini hitam, kemudian merah terkoneksi ke modul. Nah, alur diagramnya seperti apa? Jadi alur diagramnya dari rangkaian tadi ada ESP, ada node MCU, ada dua sensor, kemudian dia dihubungkan ke internet menggunakan WiFi, ya. WiFi, kemudian setelah terkoneksi dengan WiFi nanti ada website Ting ESP. Ting ESP, nah nanti dia akan tersambung dengan hardware kita dan dikoneksikan dengan Twilio WhatsApp. Nah, Twilio WhatsApp ini nanti dia yang akan menjadi bot, yang akan mengatur bot. Sehingga kita sebagai pengguna bisa mengakses hardware yang kita buat ini dengan menggunakan WhatsApp. Ya, komunikasi ini dua arah. Ya. Kemudian di sini tabel tinggi badan dan berat badan yang dijadikan referensi. Jadi untuk balita 1, 2, 3, 4, 5 tahun ya, berat badan idealnya sekian, kemudian tinggi badan idealnya sekian. Nah, nanti klasifikasinya akan ada 5. Ya, yang pertama adalah ideal, artinya apa? Berat badan dan tinggi badan sama-sama berada di rentang ini. Kemudian berat badan kurang ideal apabila berat badan yang dimiliki ternyata kurang dari ini. Ya. Kemudian ada lebih. Nah, dia juga bisa mendeteksi ketika berat badannya lebih alias melebihi dari kriteria ini. Sama juga untuk tinggi badan ada yang ideal dan ada yang lebih. Nah, kemudian kita mulai dari pertama. Kita akan membuka Arduino ya. Langkah pertama yang dilakukan adalah menginstal library Ting ESP. Kita klik menu Tools, kemudian pilih Manage Library, kemudian ketik Ting ESP. Silakan diinstal versi 1.3.0. Ini karena saya sudah menginstal, jadi sudah muncul tulisan remove. Ya. Berikutnya, langkah yang kita lakukan adalah mendaftar di website Ting ESP. Nah, di sini websitenya nanti ada di slide tadi ya. Yang ini tingesp.sit-me-packer. Tinggal kita create account. Nah, kita masukkan username-nya. Username-nya misal saya gunakan
Ini tadi, Suci Priyatini 28. Mungkin karena sudah dipakai, kita ganti jadi 27. Passwordnya dibuat, jangan sampai lupa ya. Emailnya, saya pakai email yang aktif. Ini saya ganti aja. Akunnya pakai akun saya. Checklist, ini car, verifikasi. Jangan lupa ya, jangan sampai lupa passwordnya dan emailnya. Lalu klik sign up. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengecek email. Nah, di email tersebut nanti akan ada verifikasi untuk aktivasi Ting SP akun. Klik konfirmasi saja. Nah, setelah dikonfirmasi, nanti klik OK, lalu pilih login. Login dengan akun yang tadi. Oke, klik login. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Tampilan awal dari Ting ESP. Nah, kemudian kita perlu menambahkan hardware kita. Kita klik menu project, lalu pilih add new project. Kemudian kita kasih nama misalkan bot mode MCU, lalu kredensialnya kita isi bot mode MCU 1234. Setelah itu kita klik submit. Nah, setelah ditambahkan, di sini akan muncul peringatan. Nah, kita harus menyalin tulisan ini. Kita copy, kita simpan dulu di notepad, ya. Nah, alamat itu nanti akan digunakan untuk mengkoneksikan dengan Twilio-nya. Kita klik OK. Nah, di sini adalah status dari hardware kita, ya, yang kita beri nama bootnode MCU tadi. Nah, di sini masih offline, ya. Terus IP address-nya juga belum ada. Kemudian kita masuk ke Twilio-nya. Twilio.com login. Tadi ada juga di sini ya alamatnya. Kita klik sign up. Karena kita belum punya akun, kita daftar dulu ya. Kita juga bisa langsung mendaftar dengan Google. Kita pilih akun Google yang sudah login, klik lanjutkan. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan nomor handphone untuk verifikasi ya. Kita harus memasukkan nomor handphone yang aktif dan bisa menerima SMS. Kita tulis kita klik kirim verifikasi kode. Kemudian silakan dicek kode di HP-nya dimasukkan dan klik verify. Lalu di sini ada recovery code. Silakan di-copy saja, disimpan karena digunakan ketika nanti kita tidak bisa mengakses akun Twilio kita. Lanjut, continue. Kita tunggu karena masih awal membuka websitenya, berarti masih ada proses loading ya. Kemudian setelah muncul tampilan Twilio-nya, kita pergi ke sandbox nantinya.
Nah, pilihan awalnya kita harus memilih dulu what do you plan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuat alert dan notifikasi, lalu kita akan menggunakan WA, kita gunakan hobi dan atau student, lalu kita pakai yang minimal code. Kodenya kita gunakan Python boleh, lalu klik yes host to my code on Twilio. Lalu klik get start. Nah, setelah kita mengisi data tadi, nah kita mendapatkan trial sebesar, ini tantang aja klik konfirmasi, kita mendapatkan trial sebesar $15 ya. Nah, trial ini nanti bisa habis. Kemudian setelah muncul seperti ini kita klik sandbox setting. Nah, sandbox setting di sini kita masukkan URL link ESP tadi. Copy, masukkan ke sini. Paste. Setelah itu kita klik save. Nah, setelah disimpan, kita pergi ke WA ya. Kita refresh dulu. Di sini kita diminta untuk menghubungi nomor WA ini ya. +1 415 523 886. Terus dengan kode join spasi nama board ya. Nah, kemarin kita sudah lakukan. Nah, di sini pertama kali kita WA namanya Twilio tadi nomornya ya. Lalu kita ketik join spasi nama boardnya. Kebetulan ini Grain Mail. Nah, nanti di sini akan muncul you are all set. Nah, ini sudah terdaftar. Jadi dengan Twilio ini kita bisa menyambungkan beberapa nomor WA untuk mengakses hardware kita ya. Nah, kemudian perintahnya kita bisa masukkan TT dan BB kemarin. Lalu karena belum online, maka tulisannya device offline. Nah, ketika sudah online nanti dia akan mengirimkan seperti ini ya. Kita ketikkan cek, nah nanti akan muncul berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, kemudian ada klasifikasinya seperti apa. Lalu di bawahnya juga ada informasi berat badan ideal untuk usia 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke program. Nah, program di sini kita awali dengan library yang digunakan ada 3 ya, yaitu WiFi, kemudian ada Ting ESP, dan ada HX711 untuk berat badan. Di sini variabel Ting ESP-nya, ini Suci Priyatini 28 adalah nama akun ya yang terhubung dengan Ting ESP. Lalu bot node MCU yang ini tadi adalah namanya, nama device kita yang ada di sini. Ini bot node MCU ya. Kemudian bot node M1234 ini kredensialnya ya. Ini let built-in abaikan saja untuk pengecekan. Nah, lalu di sini ada pin untuk koneksi dengan HX711 yaitu pin 4 dan pin 5. Lalu di sini ada variabel load cell untuk mengaktifkan sensor load cell-nya. Ini juga variabel sensor load cell. Lalu di sini ada variabel untuk sensor ultrasonik atau jarak ya, yang pin trigger tersambung ke pin 12, lalu pin echo tersambung ke pin 14. Kemudian ada long timer, ada jarak ini nanti untuk kalkulasi. Berikutnya ada tinggi maksimal. Nah, tinggi maksimal itu adalah 120 tadi sesuai dengan bidangnya. Nah, kemudian ada tinggi badan. Nah, kita masuk ke void setup. Void setup ini dijalankan pertama kali
jika program atau mesin alat device dinyalakan. Kita awali dengan serial ya, lalu pin mode, membuat mode pinnya menjadi input untuk pin echo dan output pada pin trigger ini untuk sensor ultrasoniknya, biar dia bisa membaca jarak. Lalu di sini ada set WiFi untuk koneksi WiFi. Akses prima data ini adalah WiFi-nya dan APTA 2022 ini adalah password-nya. Kemudian dia akan menginisialisasi link ESP ini. Ya. Berikutnya ada kalibrasi sensor berat. Ya, di sini ada mulai dari kalibrasi. Nah, nilai kalibrasinya ini 22051,74. Ya, sampai ke bawah di sini adalah proses kalibrasi. Ya, sampai pada ini string handle respon. Nah, di sini dia akan melakukan pembacaan sensor berat, ya, dan juga sensor jarak. Yang pertama ini adalah sensor jarak. Dia akan membuat atau mencari berapa jaraknya. Kemudian di badan ini, ya, seperti yang digambar tadi, maksimal dikurangi jarak. Jarak deteksi maksudnya. Ya, berarti 120 dikurangi hasil deteksinya berapa. Lalu jika tinggi badan kurang dari 0, maka dia sama dengan 0. Jadi tidak ada nilai minus. Kemudian pada berat badan di sini adalah load cell get data untuk mendapatkan berapa berat yang didapatkan dari sensornya. Nah, setelah itu jika ada perintah masuk melalui Twilio adalah let on, let off, let status, dan cek ini nanti dia akan memproses sesuai dengan isi dari fungsinya. Ya, let on ini nanti dia akan nyala lampunya, let off akan mati lampunya, lalu ke menu cek. Nah, jika ada perintah cek, ya nanti dia akan melakukan pengecekan. Apakah I itu adalah berat badan lebih dari sama dengan 7, dan I kurang dari sama dengan 11,5, dan tinggi badannya lebih dari 68,9, dan tinggi badan kurang atau antara 68,9 sampai 79,2. Itu adalah tinggi badan yang anak usia 1 tahun. Jika dia memenuhi kriteria tersebut, nanti dia akan mengkonversikan berat badan menjadi string ya, berbentuk teks dan juga tinggi badan. Nah, pesan yang disampaikan adalah berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, lalu klasifikasi idealnya, lalu klasifikasinya masuk ke kategori ideal, kemudian di bawahnya di sini ada berat badan ideal untuk usia 1 tahun. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini disimpan ke dalam sebuah variabel namanya 1 tahun ideal. Maka kita kembalikan nilainya 1 tahun ideal ini biar nanti dikirimkan ya ke WA atau ke WhatsApp pengirim. Nah, kondisi ini berulang ya, mulai dari yang ideal, terus kurang berat badan, lebih berat badan, kurang tinggi, sama lebih tinggi. Nah, itu juga akan berulang untuk usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Sesuai dengan tabel tadi. Tabel yang ini, ya, sampai 5 tahun. Kemudian, jika data yang dideteksi tidak ada di dalam kondisi di atas, maka nanti akan memunculkan data tidak ada dalam klasifikasi. Nah, ketika muncul tulisan seperti ini, ada kemungkinan sensornya bermasalah. Nanti bisa dilakukan pengecekan. Lalu ketika kita mengirimkan pesan yang tidak dikenali oleh Twilio-nya,
Nanti dia akan mengembalikan atau membalas dengan tulisan your query was invalid. Nah, sedangkan yang kita gunakan tadi query-nya adalah cek ya, 3 huruf saja. CEK ya. Kemudian pada void loop dia akan menjalankan fungsi thing.handle ya. Yang ini tadi kembali ke fungsi utamanya yang ini. Handle respon. Oke, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Hasilnya seperti ini. Jadi ketika kita klik X, nanti akan muncul berat badan berapa, tinggi badan berapa, klasifikasinya apa, kemudian informasi mengenai berat badan dan tinggi badan yang ideal di setiap tahunnya. Penjelasan program sudah selesai. Terima kasih, semoga sukses dan selamat berkarya.